Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wallahu ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahu maulana al-azim. Hadirin jamaah sekalian, rahimakumullah. Sebelum kita mulai kajian malam ini, mari terlebih dahulu kita bertawassul dengan hadirat kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in, para awliyaillah, para syuhada, wassolihin, wal ulama bil amilin, khususan ila hadrati mu'allimin hadil kitab Zainuddin al-Manibari, wa jama'i masyayikhina wa masyayikhina, khususan ila hadrati Zainina Abdul Karim al-Suqi Kartan Muhammad Salih Muhammad Suqi Musul Muqawin wa menyentasabah ilaih Allah yuridu menjadi fil jannah wa yaqa'na bihi wa qulubihi fitrina amin muhabbati abaina ummahatina syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ro'a musallin nahwan harimin khuffafa wa hal yalzamu amlan wajhali. Ketika seorang musolli, orang yang sholat, melihat semacam kebakaran, tiba-tiba terjadi kebakaran khuffafa, kemudian mereka maka dia mempercepat sholatnya. Wahal yalzamu amna, apakah seperti itu wajib atau tidak? Wajhani, ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Jadi wajhani itu berarti ada dua pilihan kaul. Walladhi yattajihu annahu yalzamuhu li'inqadhi hayawanin muhtarabin. Adapun kaul yang dibuat sebagai pegangan atau sebagai tawajuh, ya, sebagai panduan atau pedoman, annahu yalzamuhu li'inqadhi hayawan muhtarim, bahwa wajib untuk mempercepat, ya, li'inqadhi hayawanin muhtarim, karena untuk menyelamatkan hewan yang dimuliakan. Logikanya kalau alasannya karena hewan saja wajib, apalagi yang bakal kena musibah ataupun mungkin kematian bukan hanya hewan tapi juga manusia. Wa yajuzu lahu li'inqadhi nahwi malin kadzalik. Begitu juga boleh bagi orang yang sholat untuk mempercepat karena ada alasan untuk menyelamatkan seperti atau sebagaimana harta, ya, sebagaimana harta. Jadi kalau terjadi kebakaran lalu kemudian akan menjadi hilangnya harta, ya, atau mungkin tidak karena alasan kebakaran, ya, pada saat dia sholat dia nyimpen tas, ya, di depan. Lalu dia mengkhawatirkan tasnya itu dicuri oleh orang yang zalim misalnya. Akhirnya dia percepat sholatnya. Kalau memang gejala ada orang yang mau melakukan kezaliman dengan mencuri misalnya,
sudah ada gelagat itu kalau ada orang yang kayaknya jahat itu, bagaimana? Ya, dia boleh percepat sholatnya, ya, boleh percepat sholatnya. Wa man ra'a hayawanan muhtaraman yaksiduhu dhalimun aw yadriku lazimahu tahlisuhu wa ta'khiru sholatin aw ibtaluha in kana fiha. Barang siapa melihat hewan yang dimuliakan, hewan yang dimuliakan itu apa saja? Ya banyak ya, seperti dia misal sholat lalu kemudian dia membawa hewan piaraannya, ya. Ya kalau hewan itu contohnya kayak hewan yang dimuliakan kucing. Kalau kucing yang mahal Amora, ya kerbau, sapi. Nah, maksudnya dimuliakan ini bukan hewan yang dibolehkan untuk dibunuh loh, semacam tikus misalnya. Artinya hewan-hewan yang bernilai, ada harganya. Dimuliakan itu maksudnya bukan kayak orang India memperlakukan sapi, bukan. Maksudnya dimuliakan ini dimuliakan dalam arti hewan itu punya nilai jual, seperti kambing, sapi, kuda. Dulu belum ada motor, Pak. Mungkin kalau sekarang bisa jadi motor, Pak. Gitu ya. Jadi yang siduhu dhalimun, di mana ada orang yang bermaksud untuk berbuat zalim. Jadi sudah ada yang dicurigai, ya. Ini bakal nyolong nih. Nah, maka awiyadriku, ya, awiyadriku, atau hewan-hewan itu, hewan-hewan yang dimuliakan itu akan tenggelam, misalnya. Jadi dia adanya di kali, misalnya, atau di laut, ya, dan akan terjadi misalnya dia tenggelam atau banjir bandang, sehingga hewan-hewan piaraan yang bernilai, taruhan itu bisa bernilai, itu kemungkinannya akan terjadi kharam atau tenggelam, ya. Maka lazimuhu tahlisuhu wa ta'khiru sholatin, maka baginya wajib untuk menyelamatkan dan mengakhirkan sholatnya. Jadi pilih sholat apa menyelamatkan, maka dahulukan menyelamatkan hewan yang dimuliakan yang akan terjadi pencurian atau orang yang akan melakukan kezaliman kepada hewan yang muhtaram tadi, atau tenggelamnya atau kerengnya hewan yang dimuliakan tadi, ya. Maka baginya wajib untuk mengakhirkan sholat atau ibtaluha in kana fiha, atau membatalkan sholat sekalipun ketika dia masih ada di dalam sholatnya. Ada sholat, ada info maling, gitu. Batalkan atau lanjutkan, gitu. Ya. Batalkan atau lanjutkan. Maka kalau memang itu terkait dengan hewan yang dimuliakan dan tidak boleh terjadi orang yang melakukan kezaliman. Kezaliman macam-macam. Bisa jadi pencurian, bisa jadi dilukai atau dibunuh. Ya. Maka baginya utamakan untuk menyelamatkan hewan itu, mengakhirkan sholat itu tidak masalah. Wajib baginya menyelamatkan dan mengakhirkan sholat. Bahkan membatalkan sholat kalau dia masih ada di dalam sholat. Amalan jazalahu dzalik wa kurihat lahu tarkuhu, atau harta, berupa harta. Atau berupa harta. Kalau tadi yang dicontohkan adalah hewan muhtaram, hewan yang dimuliakan. Yang dikhawatirkan untuk dilakukan daripada untuk dizolimi atau dilakukan kezoliman adalah berupa harta, motor, mobil, ya, emas, ya, atau uang misalnya. Ya, sholat tapi taruh uang, ya, di jaketnya ketinggalan di tempat wudhu misalnya. Dan itu ada kecurigaan yang
menjurus kepada seseorang yang akan melakukan perbuatan zalim. Apakah dia meninggalkan sholat dengan untuk menyelamatkan hartanya, atau dilanjut sholatnya tapi hartanya hilang? Dia boleh membatalkan sholatnya untuk menyelamatkan hartanya yang dimungkinkan hilang. Gitu ya? Jaza lahu dzalik, boleh, dan hukumnya jaza boleh. Wa boleh lahu tarkuhu, dan haram hukumnya, makruh hukumnya untuk jaza lahu dzalika wa boleh lahu tarkuhu, meninggalkan tadi itu, meninggalkan untuk tidak mengabaikan terhadap hartanya yang tadi akan dicuri, misalnya harta zalim. Wa kuriha ittida'u naflin ba'da syuru'il muqimi fil iqamati walau bi ghairi idnil imami. Dimakruhkan memulai sholat sunnah ya, setelah orang yang akan membacakan qomat itu sudah mulai atau sudah melaksanakan qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, makruh ya. Jadi orang yang membaca iqamah atau sudah qomat gitu ya, dia yang mengumandangkan qomat, sudah melakukan qomat, kok ada orang baru datang, dia memilih untuk sholat sunnah, hukumnya makruh. Jadi kalau sudah qomat ya sudah jamaah, jangan sholat sunnah. Kalau dia melakukan sholat sunnah, hukumnya makruh. Walau bi ghairi idnil imami, walaupun orang yang qomat itu tanpa seizin imam, ya dia tiba-tiba qomat aja, padahal jam belum menunjukkan waktunya qomat, dia tiba-tiba langsung qomat, atau imam belum ada izin, belum ada perintah, nggak ada apa, kalau dia qomat, walaupun tidak ada izin imam. Kalau ada yang qomat kemudian ada orang yang melakukan sholat sunnah, hukum dia melakukan sholat sunnah adalah makruh ya. Faika nabihi atamahu illam yaksha itmamuhu fautan jama'atun. Tapi kalau dia berada di dalam sholat, lagi sholat qomat ya, sholat sunnahnya sudah berlangsung sebelum qomat, dan di tengah-tengah sholat qomat, bagaimana ini? Atamahu illam yaksha itmamahu fautan jama'atun. Maka sempurnakanlah sholat sunnahnya jika dia tidak khawatir dengan menyempurnakan sholatnya itu kehabisan waktu jamaah. Kalau sholatnya lanjut, insya Allah masih kebagian jamaah, lanjutin sampai salam. Yang penting prediksinya dia menyelesaikan sholat sunnahnya, imam belum menyelesaikan jamaah. Itu kalau ceritanya dia sholat sunnahnya sebelum qomat. Kalau tadi yang makruh, ketika sudah qomat dia melakukan sholat sunnah. Kalau sholat sunnahnya sebelum qomat, di tengah-tengah sholat kemudian muadzin membaca qomat, maka sempurnakan sholatnya, asalkan dia tidak ada kekhawatiran ketinggalan jamaah. Gitu. Wa illa qata'ahu nadban wa dakhala fiha. Kalau terjadi kekhawatiran dia tertinggal jamaah, maka putuskan sholat sunnahnya dan masuklah dia ke dalam sholat jamaah. Misalnya ini imam biasanya kalau imamin cepat nih, sementara kita sholat sunnahnya biasanya lama. Kalau perkiraan dia menyelesaikan sholat sunnah, imamnya keburu selesai jamaahnya, maka sebaiknya sholat sunnahnya diputus. Dia tidak lanjutkan sholat sunnahnya, tapi langsung bergabung dengan sholat jamaah. Gitu ya. Padahal latihan malam yarju jamaah dan ukhra,
selagi dia tidak menghendaki atau tidak mengharapkan adanya jamaah yang lain. Kalau misalnya imam dia selesaikan sholat jamaahnya, saya akan meneruskan sholat sunnahnya. Imam salam, dia mungkin masih sholat sunnah, karena sholat sunnahnya itu dia baca surat yang panjang misalnya. Jadi kira-kira imam selesai salam sholat jamaah, dia sholat sunnahnya belum selesai karena suratnya panjang. Tetapi dia mengharapkan ada jamaah ronde kedua atau kloter kedua ada. Itu gak apa-apa Pak, selesaikan aja sholat sunnahnya sampai salam, walaupun ketinggalan jamaah. Tapi rombongan di belakang sudah ngantri, misalnya mau ada rombongan jamaah tahap kedua, lalu dia mengikuti rombongan yang tahap kedua tadi, itu no problem, gak apa-apa, tidak dihukumi makruh ya. Nah itu. Waktu rohatun limas mungkin au adrokal imama rohian di amroini. Nah ini yang mungkin ini harus jadi perhatian kita semuanya nih. Ya. Disebut dia menjumpai rokaat bagi seorang makmum masbuk. Makmum masbuk itu makmum yang ketemu imam, imamnya sedang ruku, itu namanya makmum masbuk. Ya. Kalau masih kebagian imam berdiri sebelum ruku disebut muwafiq. Tapi kalau menjumpai imam ketika kita sholat berjamaah, imamnya dalam keadaan ruku, maka itu disebut makmum masbuk. Ini jadi yang kita jadi ukuran ruku ya, rukunya imam. Ketinggalan dalam ruku, imamnya masih ruku, dia takbiratul ihram. Disebut ketemu sama rakaat ya, kebagian rakaat dengan dua perkara. Catatan dua ya. Pertama, bitakbiratul ihram. Pertama dengan bertakbir, takbiratul ihram. Artinya jangan langsung begini terus ruku, sementara dia tidak membaca takbir. Harus dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, pertama. Summa ukhra al-huwi. Kemudian yang lain dia turun untuk ruku ya, menundukkan badan untuk ruku. Fa in tasara ala takbiratil usturita ayyatya biha li ihramin faqat. Ya, jadi di sini kan summa ukhra al-huwi ya. Summa ukhra lihuwiyin gitu. Kemudian takbir yang lain adalah untuk turun ruku. Jadi dua kali takbir Pak. Allahu Akbar baru Allahu Akbar. Gitu ya. Dua kali takbir. Takbir yang pertama takbiratul ihram, takbir yang kedua takbir untuk ruku. Ya. Allahu Akbar baru Allahu Akbar. Asal imamnya masih dalam kondisi ruku, dia mendapatkan rakaat. Ya, dia mendapatkan rakaat. Wa ini tasara ala takbiratin usturito ayyatya bihal ihram. Ayyatya biha li ihramil faqat. Kalau dia meringkas takbirnya hanya sekali, kan mestinya dua kali Pak. Takbir yang pertama untuk takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru Allahu Akbar. Ini kalau dia melakukan takbir dua kali. Takbir pertama takbiratul ihram, takbir yang keduanya takbir ruku, gitu ya. Jika dia melakukan takbir yang sekali, takbirnya hanya sekali saja, tidak dua kali, maka pastikan takbir yang sekali itu adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ini misalnya dia hanya sekali
takbir, maka pastikan yang sekali itu takbiratul ihram, bukan takbir untuk turun Pak. Allahu Akbar bukan, tapi takbiratul Allahu Akbar. Mau sedekah mau enggak, yang penting takbirnya. Ya, misalnya saya nggak mau sedekah, jadi masalah kan sedekah sunnah. Yang penting takbirnya Allahu Akbar. Pastikan takbir itu takbiratul ihram. Jadi yang kedua misalnya dia karena memilih satu saja, pada saat rukuk dia nggak takbir, langsung rukuk saja. Tapi itu tadi yang pertama wajib dia tentukan bahwa yang pertama yang dia ucapkan sekalinya itu adalah takbiratul ihram, bukan takbir lihuwiyin, bukan takbir untuk turun melakukan rukuk. Gitu ya. Wa ayyutimaha qabla ayyasira ila aqallir ruku'i, dan hendaknya dia menyempurnakan takbiratul ihramnya sebelum dia menjadi orang yang paling sedikitnya melakukan rukuk. Ini gini Pak, paling sedikitnya orang melakukan rukuk itu kan dia sudah menyondongkan tubuhnya, gitu kan? Menyondongkan tubuhnya. Sempurnanya rukuk ketika tangan kita meraih lutut, kemudian punggung kita rata. Ini sempurnanya rukuk. Tapi kalau ada orang baru begini, ini berarti rukuk dia, tetap sudah disebut rukuk, tapi belum sempurna. Aqallur rukuk, paling sedikitnya rukuk. Maka takbiratul ihram yang dia baca itu tidak boleh posisi kita sudah melakukan aqallur rukuk, rukuk yang minimal. Jadi jangan seperti Pak, Allahu Akbar, posisi kita sudah mulai mendudukan. Jadi pastikan takbiratul ihram intinya begini, pastikan takbiratul ihram itu kita masih berdiri. Allahu Akbar, baru Allahu Akbar. Jangan sampai membaca takbiratul ihramnya tubuh kita itu sudah terkungkung begini, sudah nunduk begini. Jadi harus tegak dulu, Allahu Akbar, baru turun. Mau turunnya baca takbir atau tidak? Takbirnya sunnah, itu termasuk takbir intiqal atau takbir turun untuk rukuk. Yang jelas intinya harus takbiratul ihramnya posisi kita berdiri Pak. Jadi kalau jadi makam masbuk, tidak usah buru-buru. Kalau ada orang Allahu Akbar, jadi takbirnya belum selesai, badannya sudah menundukkan badannya sampai pada ukuran rukuk yang paling minimal. Itu tidak sah sholatnya. Sholatnya tidak sah. Jadi bagaimana ya, harus takbir itu posisi kita masih dalam keadaan tegak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan takbir langsung nunduk sampai kalimat takbirnya pada posisi kita sudah paling sedikitnya rukuk. Itu tidak sah sholatnya. Ya. Wa illa lam tanaqid, kalau tidak maka tidak sah sholatnya. Illa li jahilin fatan aqidu lahu naflan, kecuali bagi orang bodoh. Nah ini kita kan nggak mau disebut orang bodoh Pak. Gitu ya. Kecuali bagi orang bodoh, udah ngaji masih bodoh, udah ngaji masih pintar gitu, ngerti ya. Kecuali bagi orang bodoh, sah itu pun kalau sholatnya sholat sunnah. Berarti orang bodoh pun kalau sholatnya sholat wajib tidak sah. Kalau sholat sunnah itu tetap sah bagi orang bodoh, gitu ya. Bihilafi ma law nawarruku awahdah lighuluwiha anit taharrumi, ya. Berbeda dengan
jika dia niat untuk rukuk saja, ya, lihuluya anit taharrumi, karena dia tidak melakukan atau menyepikan dirinya dari taharrum, au ma'at taharrumi litasyriki, atau beserta taharrum takbiratul ihram tapi litasyriki, untuk menyatukan atau mengumpulkan. Nah, itu di ta'arud di qolinatain iftitahi wal hubi, atau dia memutlakkan karena perlawanan atau karena kontradiksinya antara dua tanda-tanda, apakah dia memulai atau iftitah atau karena turun untuk ruku. Wajibat niatut taharrumi, maka wajib baginya untuk niat takbiratul ihram litamtaza amma aradoha min takbiratul hubi, karena untuk memisahkan atau membedakan apa yang menjadi ta'arud atau menjadi kontradiksi daripada takbir turun. Jadi intinya, ya, ketika seseorang hanya niat rukuk saja, ya, niat rukuk saja, tapi dia tidak takbiratul ihram, langsung Allahu Akbar, langsung rukuk, dia tidak takbiratul ihram, atau beserta takbiratul ihram tapi untuk menyatukan itu maksudnya adalah ada dua rukun salat, yaitu rukun berupa takbiratul ihram dan rukun berupa rukuk, digabungin jadi satu, ya, digabungin jadi satu. Atau dia memutlakkan itu artinya dia tidak memilih, ya, tidak memilih satupun, apakah itu takbirnya takbir intiqal ataukah takbirnya takbir taharrum, takbir ihram, pokoknya yang penting takbir itu, yang penting takbir itu. Nah, maka wajib dia menentukan takbirnya itu harus takbir taharrum. Gak boleh istilahnya melepas begitu saja tanpa ada takyid, tanpa ada pilihan di dalam hati bahwa takbir yang dia ucapkan itu maksudnya adalah takbiratul ihram. Ya, ini supaya dia bisa memilah, ya, antara apakah takbir itu takbir ihram, takbiratul ihram, atau takbir karena untuk turun melakukan rukuk. Wa bi idraki ruku'il mahsubi, ya, lil imami, dan dengan menjumpai rukuk yang dianggap rukuk, ya, bagi imam. Apakah ada rukuk yang tidak dianggap rukuk? Ada. Misalnya si imam ini rukuk karena ada alasan tertentu, bukan karena mau rukuk tapi kaget, misalnya kaget lalu kemudian dia rukuk. Oh, berarti dia melakukan rukuknya itu tidak maksud, tidak dihitung, tidak dianggap, karena menundukkan badannya bukan karena rukuk, ya. Bi ayyakuna mutaqahhiran fi raqatin asliyatin wa irfani fil kusufi, ya, fil kusufi. Jadi misalnya dia dalam kondisi suci di dalam rukuk yang asli, bukan rukuk yang kedua di dalam sholat kusuf. Nah ini, kalau sholat kusuf itu kan rukuknya dua kali, Pak, ya. Rukuk pertama, ya, terus bangun baca Fatihah lagi, lalu rukuk yang kedua, ya. Mana rukuk yang aslinya? Rukuk aslinya itu rukuk yang pertama. Rukuk yang asli adalah rukuk yang pertama. Jadi kalau ada orang makmum masbuk, sholatnya sholat gerhana, imamnya sudah rukuk yang kedua, itu baru takbir, imamnya sudah rukuk yang kedua, maka rukuk yang kedua itu disebut rukuk ghairu mahsub, karena yang asli rukuk sholatnya adalah rukuk yang pertama. Ini rukuk tambahan. Sehingga kalau ini disebut rukuk tambahan, dia tidak dianggap mendapatkan rakaat sholat khusyuk atau sholat gerhana. Setelah imam salam, dia mesti menambah rakaatnya lagi satu. Kecuali kalau dia mendapati imamnya rukuk pada rukuk yang pertama,
Nah, itu berarti dia belum ketinggalan rakaat. Tapi kalau dia mendapati imamnya pada ruku yang kedua di dalam sholat gerhana, dia mesti menambah lagi 1 rakaat lagi. Gitu ya? Nah, ya. Wa in qasara al-ma'mum falam yuhrim illa wa huwa raqi'un. Wa in qasara al-ma'mum falam yuhrim illa wa huwa raqi'un wa kharaja min ruku'i wa rukal ibtidali wa bil mahsubi wa rukal ruku'i muhdithin wa man fi rakatin zaidatin. Nah, ini. Jadi walaupun si makmum sebentar waktu ruku'in maksukin lil imami, nah, jadi itu batasannya dianggap dia mendapatkan rakaat itu apabila dia menjumpai ruku yang dianggap ruku ya, ruku yang dianggap ruku bagi imam. Wa in qasara al-ma'mum falam yuhrim illa wa huwa raqi'un. Walaupun si imamnya itu dia sembrono, tidak segera takbir, kecuali dia memilih takbir pada saat imamnya ruku. Ini kan namanya sembrono, Pak. Sholat imam sebenarnya pada saat takbiratul ihram yang pertama baca Fatihah, baca surat, dia ada di situ. Dia ada di situ. Tapi memang dia melakukan tafrid. Ya, melakukan pekerjaan yang melampaui batas lah. Orang ketahuan imamnya sudah takbir, sudah ruku, sudah baca Fatihah, sudah baca surat, dia nggak takbir. Giliran takbir Allahu Akbar, imamnya ruku. Sekalipun dia melakukannya seperti itu, tetap mendapat rakaat itu, tetap mendapat rakaat. Walaupun dia menunda-nunda takbiratul ihramnya sampai imamnya ruku. Jadi nggak takbir sampai bikin status dulu misalnya. Jadi apa? Mainan HP kan berarti melakukan pekerjaan yang sembrono, kenapa? Sholat orang udah pada takbir, imamnya sudah baca Fatihah, imamnya sudah baca surat, dia masih main HP. Ini kan contoh orang yang sembrono nanti, gitu kan? Setelah imamnya Allah Akbar ruku, HP-nya kantongin langsung Allah Akbar ruku. Dapat nggak? Dapat, walaupun sembrono tapi tetap dapat rakaat. Kebangetan. Itu ya. Wa kharaja bil ruku'i ghairuhu kal i'tidal, dikecualikan dengan ruku selainnya ruku, yaitu seperti i'tidal misalnya. Artinya apa? Kalau imam sudah i'tidal lalu kita takbiratul ihram, berarti sudah tertinggal rakaat. Walaupun makmum ngejar, tetap makmumnya ruku, imamnya sudah i'tidal, tetap tidak kebagian rakaat. Karena ketemunya rakaat itu kalau imamnya masih ruku. Kalau udah sami Allahu liman hamidah, dia takbir Allahu Akbar, terus ujar ruku. Mestinya nggak usah ngejar ruku, ya sudah ketemu imam di i'tidal, ya sudah berdiri saja, nggak perlu ngejar ruku. Udah ketinggalan masalahnya, dikejar pun tetap sudah ketinggalan. Kenapa? Karena ketemunya rakaat itu kalau keduanya masih bisa ketemu di ruku. Kalau imamnya sudah bangun, sudah i'tidal, ini takbir terus ngejar ruku, ya nggak kepakai, udah ketinggalan kok. Ya. Jadi
Ya sudah sebagai ikut iktidal saja, nanti sujud bareng sama imam, tetapi nanti berarti dia harus menambah rokaat karena rokaat yang dia kerjakan itu tidak mendapatkan bersama imam. Gitu, ya. Jadi jelas ya. Jadi batasnya apa? Rukuk. Ya. Wakil maksud dia ghairuhu. Selain dengan maksud adalah selain maksud. Artinya apa? Yang dianggap rukuknya imam itu adalah pengecualiannya adalah selain yang maksud, selain yang dianggap. Contohnya seperti rukuk muhditsin, rukuknya imam yang hadas. Imamnya hadas kok rukuk begitu. Ini namanya pekerjaan sia-sia. Orang hadas kok rukuk, ya. Berarti rukuknya itu tidak dianggap. Ya, misalnya di rukuk, dia kentut imamnya tuh. Jadi imamnya kentut, Allahu Akbar kentut. Akhirnya dibatalkan salatnya. Nah kita tidak dianggap kita mendapatkan rukuk kalau imamnya rukuk dalam keadaan hadas. Karena hadas itu berarti menafikan rukuknya, tidak dianggap rukuknya. Gitu ya. Wa man fi raqatin zaidatin, dan orang yang berada di dalam rakaat yang tambah, yang bertambah. Misalnya ruku, habis ruku iktidal, ruku lagi karena lupa. Iktidalnya sambil ngantuk, Pak. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Langsung Allahu Akbar, ruku lagi yang kedua. Iktidal lagi. Jadi ruku yang kedua itu ruku tambahan. Rokaatin zaidah termasuk rokaat yang bertambah. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini terjadi pada Imam Asy-Syarkashi di dalam beberapa kaidah-kaidahnya. Wa naqalahu al-alamah Abis-Su'ud wa Ibnu Dzahirah fi Hasyatil Minhaj, dan juga telah dinukil penjelasan ini oleh al-alamah Abis-Su'ud dan Ibnu Dzahirah di dalam hasyahnya, di dalam hasyahnya kitab Al-Minhaj. Annahu yustaratu aidan ayyakuna al-imamu ahlan litahammul. Kalau kana al-imamu syafiyan lam yakun mudrikan lirraqati annahu laysa ahlan litahammul. Nah, syarat berikutnya ini ada di dalam penjelasan hasyahnya kitab Al-Minhaj. Ini disyaratkan juga imam itu harus dari orang yang memiliki tanggung jawab. Ya. Ahlan ditahammul itu orang yang bertanggung jawab, memiliki tanggung jawab. Wa kalau kana al-imamu syafiyan lam yakun mudrikan lirraqah. Kalau imamnya seorang anak kecil kan belum disebut orang yang bertanggung jawab, anak kecil. Ya. Lalu dia tidak disebut mudrikan lirraqah. Jadi imamnya anak kecil, Pak. Ya, anak kecil, Allahu Akbar, dia takbir dulu, Allahu Akbar, terus ruku. Tapi imamnya anak kecil. Apakah dia mendapatkan rakaat? Tidak. Karena imam tidak bisa bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu begini, Pak. Kenapa di situ disebut ahlan litahammul? Karena imam itu hakikatnya menanggung resiko berat. Apa resikonya? Resiko bacaan Fatihahnya makmum. Makmum kalau masuk imamnya ruku, dia tidak perlu baca Fatihah. Nah, Fatihahnya ditanggung oleh imam. Bagi makmum masuk. Lalu bagaimana makmum anak kecil yang buru-buru Fatihahnya lancar misalnya, atau Fatihahnya juga masih belum benar misalnya, kok nanggung Fatihahnya makmum? Nah, anak kecil itu bukan termasuk ahlan litahammul, tidak orang yang ahli untuk menanggung makmum, menanggung risikonya makmum. Maka kalau imamnya anak kecil, walaupun ketemu dengan imam itu pada saat ruku, tidak dianggap mendapatkan rakaat. Ini kalau dalam kitab
hasiahnya kitab Al-Minhaj. Li'annahu laysa ahlan litahammul. Tamin yang sempurna di ayat ma'inna qabla irtifa'il imami an aqallar ruku'i wa huwa bulughu rohatihi rukbatayhi yaqinan. Secara sempurna artinya apa? Dia menemukan imam itu masih dalam keadaan tumakninah. Tumakninah itu belum bangun dari ruku, masih tumakninah rukunya, ya, dan mendapatkan paling sedikitnya ruku, artinya belum bangun dari ruku. Bahwa belum rohatihi rukbatayhi, yaitu sampainya kedua telapak tangannya pada kedua lututnya. Jadi dianggap itu mendapatkan rokaat kalau imamnya belum bangun, dia sudah sempurna rukunya. Contoh sempurnanya ruku adalah kedua tangannya itu sudah bisa menggapai kedua lututnya seperti itu. Jadi keduanya sudah posisi sama-sama ruku. Lalu imam sami Allahu liman hamidah dan dia sami Allahu liman hamidah. Jadi bukan ruku yang tidak ada tumakninahnya, Pak. Ini nggak dapat. Misalnya begini, imam menjelang sami Allahu liman hamidah, dia ruku. Imam bangun langsung dia bangun. Berarti kan nggak ada tumakninah. Ya. Dan mendapati imam dengan paling sedikitnya ruku. Paling sedikit ruku itu adalah tumakninah. Tumakninah itu jangan dianggap bahwa tumakninah itu pasti panjang, tidak juga. Karena tumakninah itu batas minimalnya adalah kalimat tasbih subhanallah, itu sudah disebut tumakninah. Nah, sampai di sini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamna warhamna syurara wa waftah 'alaina futuhan 'arifina bi hikmatika wa syurah 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.